Oke, kita mulai dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami ingin mengucap syukur, berterima kasih karena diberi peluang sekali lagi Tuhan untuk bernafas, diberi peluang lagi Tuhan untuk menikmati kemurahan-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih karunia-Mu Tuhan. Pada pagi ini sebelum kami mulai, kami mempersilakan Roh Kudus untuk ambil alih, take over Holy Spirit. Lainilah kami, kiranya kami akan enjoy, meninggi, memuji, memuliakan, menyembah Tuhan kami. Biar nama Tuhan ditinggikan dari tempat ini, juga melalui firman Tuhan kami juga diangkat, kami juga dihibur, kami juga ditolong, kami juga diberi hikmat wahyu. Dan juga Tuhan, kami mengingatkan saudara-saudari kami, jemaat kami yang tidak sempat datang Tuhan, apapun alasan mereka, Tuhan Engkau kiranya memberkati mereka. Apapun sebab mereka tidak hadir, Tuhan kami serahkan mereka dalam tangan-Mu. Engkau yang kiranya menemukan mereka dengan kuasa-Mu Tuhan, kasih kuasa-Mu Tuhan dalam hidup mereka. Mereka kiranya mereka juga diberkati hari ini Tuhan, baik melalui online, live, dan setiap orang yang menonton, setiap orang yang melihat video ini juga diberkati. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Amen. Amen. Oke. Mari kita sama bangkit berdiri. Saudara-saudara, untuk memuji dan menyembah Tuhan yang berdiri, katakan hai kepada kawan sebelah, Tuhan memberkati. Oke, mari kita memuji dan menyembah Tuhan yang berdiri.
bagi Tuhan Yesus, sebab Dia adalah segalanya bagi kita. Amin. Seutuhnya ku berikan hatiku.
saya bekerja sebagai tukang sate. Saya join CLC dari bawah saya ikut melayani sebagai musik. Sebelum saya tegaskan ini bukan untuk menyombongkan dirinya, cuma kesaksian baiknya Tuhan dalam hidup saya. Sebelum ini juga saya pernah send resume dekat mana-mana company besar, tapi tidak ada yang panggil saya untuk interview. Lepas saya join, saya melayani, terus saya kena bawa pergi duduk dari itu melayani. Tiba-tiba pas balik dari duduk tu ada company besar, dia call saya suruh datang interview. Dan saya pun terkejut, posisi yang dia tawarkan untuk saya adalah project eksekutif. Saya pikir, wow betul apa firman Tuhan kata, carilah dulu kerajaan surga, kata. Padahal sebelum ini pun saya pernah banyak kali send resume tapi tak pernah kena panggil interview pun. Tapi tiba-tiba balik dari untuk hari itu, tiba-tiba kena call, bila kamu boleh start kerja, dia kata. Terus saya dapat itulah betapa pentingnya taat dan percaya dengan firman Tuhan. Mari kita teruskan perjalanan kita terakhir. Dia selalu ada jalan bagi kita.
miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 Hallelujah. You are. That is who you are. That is who you are. Even when I don't see you working, even when I don't feel it you working, you never stop working. Even when I don't see it you working, even when I don't feel it you working, you never stop working. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 That is who you
Engkau yang membuka jalan, Tuhan. Engkau yang membuka pintu. Engkaulah promise keeper. Engkau menunaikan janji-Mu, Tuhan. You are miracle worker. Mujizat-Mu, mujizat-Mu, Tuhan, untuk kami. Kau melakukan mujizat dalam hidup ini, Tuhan. Itulah Engkau, Tuhan. Itulah Engkau, Tuhan, dalam hidup kami. Maka kami sangat bersyukur, berterima kasih. Dengan pujian syukur kami, Tuhan, kami naikkan kepada-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus. Kami terima kasih pada pagi ini. Kami dapat bernyanyi, bersyukur, karena Kau Tuhan Allah yang baik. Di dalam nama Yesus semua kata amin, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Joey and the team, dan juga pemusik kita yang hebat-hebat. Baik, kita akan masuk di dalam sesi perjamuan kudus. Ya, saya minta membantu saya. Oke, kalau ada anak-anak yang mau ikut sekolah minggu, ya, bilik sebelah. Oke, kita akan doakan dulu. Tuhan, Bapa kami di surga, dimuliakan nama-Mu. Kami ucapkan terima kasih, Tuhan, kesempatan pagi ini untuk masuk di dalam perjamuan kudus, melibatkan diri kami dalam perjamuan. Tuhan, dalam kami menerima ini, kami mau ingatkan tentang kematian Engkau, Tuhan Yesus, di kayu salib. Engkau mati supaya kami hidup. Engkau menderita supaya kami menerima damai sejahtera. Engkau sakit, Tuhan, bawa segala penyakit kami supaya kami disembuhkan. Terima kasih, Tuhan. Kami mau ingatkan semua itu pada pagi ini, dan kami percaya kiranya di tengah-tengah kami pada pagi ini, Tuhan, baik di rumah, siapa yang menonton ini yang sakit dalam keadaan yang tidak baik atau kurang sehat, kami percaya apabila kami menerima perjamuan ini, kami percaya oleh bilur Yesus sudah disembuhkan. Terima kasih, Tuhan, di dalam nama Yesus. Amen. Oke, minta edarkan. Ya, ambil dulu, nanti sama-sama kita menerimanya, mengambil. Ya. Seperti firman Tuhan yang tulis dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai ujungnya, yang menceritakan tentang perjamuan kudus supaya 34, ya. Yesus dengan muridnya, bersama muridnya sebelum Yesus disalib, yang mengumpulkan muridnya, dan kalau kita dalam bahasa Inggris disebut the last supper, ya, perjamuan yang terakhir sebelum dia disalib. Dan dia akan lakukan semua ini sekerap mungkin,
ya. Dan juga itu juga dengan kita kalian, kalau ada rasa sakit-sakit, percaya kita lakukan. Kita sebagai satu keluarga ya, menerima buat jamuan sendiri ya di rumah. Sebelum doakan, karena kita mau ingatkan, kita mau diperingatkan tentang Yesus, apa yang dia lakukan di kayu salib. Oleh luka-lukanya, bilurnya kita beroleh kesembuhan. Amin. Kita ingat kesembuhan yang Tuhan sudah sediakan 2000 tahun lalu. Percaya, saya menerima ini, percaya dalam nama Yesus. Ini dia simboliknya, dalam nama Yesus sembuh, yakin. Jangan karena dia buat satu kebiasaan, tidak. Percaya setiap kali kita terima, I'm healed, I'm righteous, saya dalam kebenaran Tuhan Yesus. Amen. Sudah? Ada yang belum terima? Oke, semua. Karena di sini Yesus dua kali dia mengatakan, lakukan semua ini menjadi peringatan akan aku. Kita mengingatkan Yesus. Kita lakukan ini untuk memperingati kematian Yesus. Bukan ingat saja ya, apa yang dilakukan untuk kebaikan kita. Dan dia mau kita lakukan sekerap mungkin. Kalau gereja lain ada yang gereja setiap minggu mereka ada perjamuan setiap minggu, ya, setiap minggu supaya memperingatkan. Ya, ada gereja yang buat setiap minggu buat perjamuan ini supaya mereka diingatkan tentang kasih Tuhan. Kasih Tuhan. Kalau boleh setiap hari juga boleh. Belum ke gereja, di gereja kita terima, jalankan perjamuan sendiri, saya sendiri, ingatkan tentang kebaikan Tuhan, kasih Yesus. Kamu lihat ini roti kesembuhan, kita lihatkan air ini, cawan ini, kita ingat tentang I am righteous, saya kebenaran, saya adalah kebenaran Tuhan Yesus Kristus, saya benar depan Tuhan. Iblis tidak boleh menuduh saya lagi. I am righteous, I am the righteousness of God. Amin. Sudah? Oke, baik. Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahnya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita mengambil. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita menerima. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami baru selesai di dalam perjamuan kudus. Kami lakukan ini sebagai simbolik pekerjaan-Mu yang luar biasa. Kami dapat untung dari semua pekerjaan Tuhan yang sudah selesai. Kami sudah dikuduskan oleh darah Yesus. Kami sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Kami juga sudah disembuhkan oleh luka-luka Yesus. Kami dapat kesembuhan.
kami diingatkan setiap kali kami sakit, kami ingat Yesus. Dan kami klaim kesembuhan adalah untuk kami, untuk saya, dalam nama Yesus. Amen. Amen. Maaf, pagi ini saya tak sempat buat PowerPoint. Oke, baik. Kiranya ada bapak-bapak yang tak sempat datang minggu lalu, minggu lepas ya, ada hadiah, masih ada hadiah kan? Di belakang. Nanti kenal-kenallah diri, ya. Tengok-tengok siapa yang tak dapat datang, tanyalah, ada hadiah tak? Ada screwdriver tahu, 2, sangat berguna. Okey, alright. Baik, tajuk saya hari ini yang saya ingin kongsikan untuk kita semua. Okey, sebelum itu saya minta kerjasama semua jemaat Tuhan yang dikasihi. Kalau boleh jangan guna handphone, buang handphone kita jauh-jauh, boleh tak? Dapat. Tapi untuk ayat firman Tuhan bolehlah. Untuk tengok mesej sekali-sekala lah, jangan main game saja. Boleh tak? Saya dengar ada orang main game. Nanti saya minta Pak Polisi cek. Just kidding. Okey. Beri peluang lah, betul tak? Beri 1 jam lepas ini kamu boleh main sampai malam-malam. Thank you. Okey. So take note ya. Okey. Tajuk saya mau bawa hari ini, the immeasurable greatness of His power toward us who believe. Betapa hebatnya kuasanya bagi kita yang percaya. Ini tajuk saya hari ini. Betapa hebat kuasanya. Kuasa siapa? Yesus bagi kita yang percaya. Saya dah ambil dari Efesus 1:19 ya. Beri saya ayat ini. Efesus 1:19. Ini dia, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya. Sekali lagi dengan semangat ya, semangatlah sikitnya. 1, 2, 3. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya. Dan semua kata amin. Okey. Nah, ramai yang tidak ketahui betapa hebat kuasa Tuhan di dalam hidup mereka. Ramai orang Kristen belum tahu kuasa kebangkitan Yesus di dalam mereka. Ya. Ramai orang Kristen. Lalu hidup mereka sepertinya graf yang turun naik turun. Inilah hidup ini. Ya. Jadi kehidupan mereka sering kalah oleh percobaan, dugaan, kalah. Defeated life. Ya, hidup yang kalah, gagal. Lalu mengatakan, mana janji Tuhan? Why God promise? Never happened in my life. Kenapa janji Tuhan tidak pernah jadi nyata dalam hidupku? Kenapa hidup ini gagal? Maka pada pagi ini kita sama-sama belajar, ya, supaya kita draw out, supaya kita mengambil kuasa, memperhatikan kuasa yang ada di dalam hidup ini. Amin. Kalau kamu sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat,
kamu sudah memiliki kuasa surgawi, kuasa Bapa di surga. Contohnya kalau saya pergi rumah Jeffrey, Brother Jeffrey, Uncle Jeffrey kah? Saya tidak boleh kuasa saya terhad. Robiana memiliki kuasa jauh lebih daripada saya. Kuasa saya sampai ke pagar saja. Ketet, tetet. Mana saya boleh masuk dalam? Tidak bisa, tidak bisa. Yang ada kuasa sampai sekolah, dia boleh kunci sampai ke bilik dia. Saya tidak ada kuasa itu. Karena saya bukan anak dia. Anak memiliki kuasa yang luar biasa. Siapa anak Tuhan di sini? Amin. Maka kamu memiliki kuasa yang luar biasa, bukan kuasa yang binasa. Luar biasa. Sedarlah, hai jemaat Tuhan yang dikasihi, kuasa kamu it's like atomic power, belum meledak, belum meletup. Wow, come on, power itu dalam kamu. Amin. Ya, hidup kegagalan kita sudah lalu, itu sudah berlalu, bro, sis, sudah lalu itu. Mari kita sadar pada hari ini, kuasa ini dalam kita. Beri saya ayat Yohanes 1:12 kalau tak silap ya. Yohanes 1. Oke, sama-sama baca 1, 2, 3. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Semua kata amin. Tengok semua ini, semua orang yang menerimanya, menerima dia maksudnya menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, born again, itu maksudnya. Diberinya kuasa, power, supaya menjadi anak-anak Allah. Oke, kalau anak agung datang di sini, ya, semua orang akan tunduk, beri jalan. Kereta polis escort, ada kuasa. Dia tidak datang ini sebagai pengemis. No. Dia akan di escort, bodyguard, security guard dari airport sudah. Ya, bukan agung saja, anak dia pun menerima treatment yang sama, ada kuasa. Amin. Kalau diarahkan, di mana ada rujukan lain, di mana ada koloni, ambil untuk saya 10. Kenapa banyak? Tidak, dia orang akan ikut perintah dia. Ada kuasa. Amin. Amin. Sama dengan kamu dan saya, kita diberi kuasa menjadi anak Allah. Wow. Maka setan-setan yang cuba mengganggu kita, jangan kamu boleh usirkan dalam nama Yesus. Amin. Pastor, tolong pastor. Bolehlah sekali-sekala usir dalam nama Yesus. Kamu tahu iblis, saya ini anak Allah, berani kau datang dalam nama Yesus, keluar. Ya, kita diberi kuasa. Tapi ramai, maaf saya kata, ramai orang Kristen yang percaya tidak mengenal bahwa dia memiliki kuasa. Dia biar kuasa itu dalam, biar kuasa Tuhan dalam ini. Biar di luar saya takut. Tak perlulah saya praktikkan dia, ikut cara dunia saja, susah pun susah lah. Come on bro, the power is in you. Kuasa itu dalam kamu. Jangan simpan-simpan dong. Jangan simpan-simpan kuasa itu. Praktikkan everyday. Amin. Ya. Nah, Paulus menulis surat kepada gereja di Efesus, memberitahu mereka, dia berdoa untuk mereka agar gereja mendapat pemahaman yang mendalam tentang kerja Tuhan yang berkuasa, yang kaya dengan Kristus. Kerja Tuhan yang berkuasa dan kaya. Ini Rasul Paulus menulis
surat kepada gereja di Efesus. Orang kamu di Efesus, kamu tahukah kamu kaya tahu dengan dengan Kristus, supaya mereka paham mendalam tentang kerja Tuhan yang berkuasa di dalam hidup mereka. Come on, jangan nangis-nangis selepas ini lagi. Remind, ingatkan, ada kuasa di dalam aku, ada kuasa dalam darahnya. Ya, ubah itu. Udaranya di mana? Dalam aku. Amin. Amin. Ada kuasa. Saya sudah praktikkan dalam hidup saya. Saya sudah berdoa untuk apa? Saya sudah ceritakan pada kamu. Dalam nama Yesus, durian yang tidak berbuah 100, saya bercakap pada dia berbuah. Setahun ini taklah. Tahun depan saya cuba lagi. Dapat 100 lebih buah durian di rumah bang saya. Tapi pastor saya malu lah mau praktis. Ada yang malu untuk mempraktikkan kuasa Tuhan dalam hidupnya? Ada. Karena iblis kata, bro, kalau aku mempraktikkan kuasa Tuhan nanti kan tidak jadi, malulah kamu. Doa untuk orang lain sakit kepala tidak sakit, tak sembuh nanti, malulah. Tak payahlah kerja pastor itu, biar dia makan Panadol aja cukup. Ini suara siapa? Iblis. Doa untuk ini kan tak terjadi kamu nanti. Pastor saya yang berdoa. No. Jangan dengar suara kuasa setan. Saya selalu cerita ini kan tentang seorang ini, dia melihat mukjizat Tuhan di depan, dia duduk di belakang. Dia kata, saya mau itu, saya mau kuasa itu. I want that power of healing. Lalu dia keluar. Esok harinya dia pergi on the street, di kaki 5 berdoa untuk orang lain. Ada orang sembuh? Tidak. Esok dia pergi lagi, doa untuk orang lain, sembuh? Tidak, satu orang pun tidak sembuh. Sebulan berlalu, 2 bulan berlalu, 3 bulan berlalu, tidak ada. Tapi dia tidak pernah give up. Dia tahu kuasa Tuhan itu nyata. Dia pegang janji kuasa, dia pegang, dia percaya, dia pegang janji Tuhan itu. 3 bulan lebih lepas itu dia mulai melihat mukjizat Tuhan, sembuh. Ini bagi saya, kadang-kadang sedoa tak jadi, seminggu, 2 minggu, sebulan tak ada. Tak payahlah, susah lah, tak sembuh lah, operation lah, mati-matilah akhirnya. Come on, don't give up. Kuasa itu ada dalam kamu. Mengalih, kita kena kontrol, ya. Belajar macam mana mau release, lepaskan kuasa ini. Siapa yang tengok movie cerita Marvel atau mana satu, tiba-tiba dia memiliki kuasa. Dia dia terbang, dia dia lantak dinding, pong. Lalu dia dapat satu cikgu ajar dia macam mana dia control that power. Dia tahu ada kuasa untuk menggunakan, dia masih tidak tahu. Jadi dia belajar macam mana mengontrol power itu. Sama dengan kamu dan saya, kuasa itu ada. Belajar ini sedikit demi sedikit. Amin. Bagi yang sekolah, speak to your subject. Berbicaralah, berkatalah kepada subjek kamu dalam nama I can do this through Christ. Amin. Ya, bagi yang sudah ada Robi, congratulations. SPM, wow. Tania, berita bukan? Ada lagi yang SPM? Siapa? Tan, sana. Cukup lumayan. Puji Tuhan, amin. Ya, belajar untuk istiharkan.
Amin, percaya dan istiharkan. Nah, sama-sama kita akan belajar ayat ini. Yang berkata, dan beri saya ayat sekali lagi, ayat 1 sampai oke. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Lihat ini, betapa hebatnya kuasanya bagi kita yang percaya. Ada perkataan yang sana yang menarik. Kita yang percaya, tuh kuasa Tuhan sudah ada. Sekarangnya soalannya, percaya tak? Percaya ke tidak? Itu udah soalannya. Ya, sesuai dengan kekuatan kuasanya. Tengok dulu, siapa punya kuasa? Siapa punya kuasa nih? Tengok capital letter N besar ini, maksudnya merujuk kepada siapa? Yesus. Kalau N itu besar-besar, capital letter maksudnya Tuhan atau Yesus. Betapa hebatnya kuasanya. Maksudnya kuasa siapa? Tuhan Yesus. Amin. Bagi kita yang percaya, ya ini dia. Percaya dong. Percaya. Masalah dia, masalah dia, sekejap percaya, sekejap tak percaya. Banyak yang saya melayani dipanggil di depan, di doa. Ayo, siapa yang sakit? Semua berbaris. Percaya terus semua dalam nama Yesus. Jatuh, tumbang. Percaya. Tapi belum rasa sembuh. Lalu balik ke rumah. Orang call, kamu apa kabar kamu? Sehat? Aduh, masih sakit. Tadi percaya, sekarang di rumah tidak percaya. Ya. Di gereja percaya. Ya. Di rumah tak percayalah. Patutlah. Di gereja percaya, ya, senang kan percaya di gereja. Di rumah, pastor kamu tahulah, kamu tahu susah bang. Di rumah ini banyak kawan saya, di tempat kerja banyak kawan, semua negatif. Adakah kita ikut dia atau ikut Tuhan? Mana satu yang kamu ikut? Percaya kepada Tuhan, percaya pada orang lain. Rasul Paulus berbicara dengan ungkapan yang sangat kaya dan limpah. Ini ungkapan dia. Ini yang dia bicara, sangat kaya dan berlimpah. Ini untuk siapa? Untuk kita. Amin. Nah, pertama, betapa yang kita mau belajar di sini. Yang pertama, ada 2 poin di sini. Yang pertama, betapa hebat kuasanya. Betapa hebat kuasanya. Kita belum mau belajar tentang kuasanya. Kuasa siapa? Tuhan. Beri saya ayat ini, Roma 8:11. Oke, sama-sama kita baca 1, 2, 3. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, maka hidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Rohnya, roh yang, dalam arti ada satu translation juga, roh yang membangkitkan Yesus dari orang mati, dari kubur, diam di dalam kita. Roh yang sama, Roh Kudus yang sama yang membangkitkan Tuhan dari kematian, hidup dalam kita, diam di dalam kita. Wow, berapa hebatnya roh dalam kita. Janganlah dengar iblis, jangan dengar kata orang, jangan dengar kata iblis mengatakan, "Oh, you think who you are?" Kamu pikir siapa kamu? Macam muka ini ke yang ada kuasa. Tengok muka kamu. Suara siapa ini? Mesti ikan iblis lah. Ada seorang pergi supermarket, dia tengok harga sekarang naik kan,
Dia tengoklah harga ikan iblis. Dia tertengok orang tulis ikan iblis. Puyuh. Kalau kamu nampak ada tertulis ikan iblis, jangan beli ya. Salah type, salah komputer, salah siapa? Ikan iblis mereka tulis. Ada orang viral. Ya, jangan dengar kuasa, jangan dengar suara siapa? Iblis mengatakan, "Who are you? You are powerless, kamu tidak ada guna, kamu ni orang siapa? Kamu selalu buat silap, kamu selalu dosa, kamu buat ini, kamu tidak buat berdoa, kamu tidak beri banyak-banyak pada gereja, kamu malas." Ini suara siapa? Iblis menuduki kita. Jadi kenapa, ini pertanyaannya, soalannya begini, kenapa ya masih kita malas dan sebagainya? Kenapa? Karena kita tahu siapa kita sebenarnya. Who are we in Christ? Kalau kita tahu, diingatkan selalu bahwa roh yang dalam ini yang membangkitkan Yesus dari ruang kubur, kamu akan bangkit. Amin. Biar pada pagi ini kita diingatkan sekali lagi. Saya akan khotbah ini terus menerus tahu, supaya mengingatkan kamu, who are you in Christ? Siapa yang ada di dalam kamu tuh? Roh yang dalam kamu yang sudah terima Yesus itu bukan main tau, ada kuasa bau. Amin. Ya, hanya kuasa itu belum keluar di mulut kita, masih dia di sini. Contoh, ya di sini kah, di sini belum diperhatikan lagi. Beri saya ayat ini, 2 Timotius 16:7. 2 Timotius 16:7. Dua Timotius 1:7. 2 Timotius 1:7. Oke. Sama-sama, 1, 2, 3. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Amin. Amin. The last sukma yang diadakan di mana nih? Di Sarawak. Lokasi angkat berat diadakan di UITM lama, yaitu M1, UTM lama lah, di Dewan tu, angkat berat. Saya dipanggil oleh dia punya manajer, karena saya kenal manajer itu Christian. Dia telepon saya, "Pastor, boleh kamu datang nanti masa recess?" Masa apa? Masa apa nih? Masa rehat tengah hari, lunch hour. Boleh? Saya datanglah. Karena sebelum itu tidak ada satu pingat pun mereka tidak memiliki. Ini pertengahan sudah, almost halfway. Berapa hari sudah, satu pingat pun belum Sarawak ada. So saya pergi, saya kumpul mereka, dia kumpul mereka dalam satu camp yang kecil, corner, dan saya mulai memberi ayat ini. Karena yang saya hanya orang Kristen saja, yang Kristen saja, RC ke apa semua denominasi, kumpulkan mereka. Saya kata, saya beri ayat ini, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Mereka takut sudah, mereka bingung, tidak ada apa-apa, mereka rasa lemah, orang lain lebih kuat daripada mereka. Lainkan, saya kata, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, ya, kasih dan ketertiban. Saya beri dorongan firman Tuhan pada mereka. Ya, pendekkan cerita. Jangan lupa, kalau kamu dapat nanti message saya, call saya. Petang dia hampir
evening, late evening. Dia call saya, "Pastor, kamu tahu kah?" Tidak tahu. Kami ada 2-3 pingat sudah, kata dia. Amin. Ya, ada pingat. Petang itu mereka dapat pingat. Amin. Don't play Don't play with me. Wah, because apa? Roh Allah ada dalam aku. Amin. Saya sampaikan pada mereka, sama dengan kalian juga. Roh Tuhan. Don't play ya. Roh dalam Tuhan ada dalam kita. Kita belum rilis dia saja. Belum sampai tahap kita pandai macam mana gunakan ini. Amin. Amin. Ya. Oke, yang kedua, bagian yang kedua, bagi kita yang percaya, kuasa itu diberi pada orang yang percaya. Ya, balik kepada Efesus 1:19. Oke. Bagian yang pertama tadi, kuasanya, kan? Betapa hebat kuasanya. Kedua, diberi bagi orang yang percaya. Pastor, bagaimana mereka yang tidak percaya? Apa boleh buatlah, mereka tidak mau menerima, mereka tidak mau percaya. Beri pun tak maulah, saya tidak percaya kamu. Beri, ambil. Saya percaya luang. Ya. Dibagi kita yang percaya, diberi bagi kita yang percaya. Amin. Amin. Ada percaya di sini. Oke. Ada 2 pengertian percaya di sini. Kalau kita lihat dalam bahasa Inggris banyak pengertiannya. Yang pertama, percaya ini selalu digunakan untuk orang yang terima Yesus. Yang kedua, percaya ini adalah faith, iman, keyakinan, trust, atau mempercayai, berharap. Ya. Apa yang kita mau belajar sini adalah apa? Trust. Ya. Nah, beri saya ayat ini, Matius 13:58. Matius 13:58. Oke. Sama-sama 1, 2, 3. Dan karena ketidakkepercayaan mereka, tidak banyak mukjizat diadakan di situ. Yesus balik ke kampung. Di kampung mana tuh? Di Serian, kampung Tahir. Dia balik ke kampung. Kalau tidak, kampung Long Laput. Long Laput lah. Yesus balik ke Long Laput, contoh. Dia balik ke kampung, tidak banyak mukjizat diadakan. Why? Karena mereka tidak percaya. Ya. Yesus ini kah anak orang tukang kayu, buat furniture. Dia buat kami repair kami punya rumah. Dia yang buat kami punya almari itu. Bapak dia. Dia pandai-pandai itu dah ajar kita di sini. Baru aja pergi bandar Riau sekejap. Dia pandai-pandai itu dah ngajar kita. Dia pikir siapa dia? Mereka tidak percaya kepada Yesus. Lalu tidak banyak mukjizat terjadi. Ini adalah halangan bagi mukjizat dalam hidupmu. Breakthrough in your life. Tidak percaya. Kamu selalu percaya apa? Kegagalan. Kita selalu percaya tahu kegagalan kita. Gagal kemarin dulu, tahun lalu saya gagal, 2000 lalu saya gagal, sampai sekarang pastor saya gagal. Ya, banyak orang percaya pada kegagalan yang sudah berlalu. Lupakan semua itu akan menjadi halangan kita untuk melihat mukjizat dalam hidup kita. Amin. Jangan bawa kegagalan lama, kegagalan nak kemarin itu, tahun lalu. Kalau gagal bercinta tahun lalu, lupa. Ya. Kalau gagal bisnis tahun lalu,
tidak patut jamin ya, esok lusa. Amin. Kalau gagal dalam exam tes kamu tahun lalu kemarin, jangan bawa tuh esok. Kalau gagal bisnis kamu, klien kemarin dulu, jangan bawa itu ke depan. Kalau mau lihat mukjizat, percaya bahwa apa yang baru, apa yang di depan ini lebih baik lagi. Amin. Mukjizat Tuhan terjadi. Yes. Amin. Ini yang banyak terjadi, ketidakpercayaan. Oh, macam ini kami ini dulu, kami udah tua itu. Nih kamu orang mudah-mudahan nih macam-macam kamu orang ini. Kami dah biasa buat nih. Kami yang makan gula kan, garam. Banyak sudah garam, aduh. Yang makan garam banyak banget. Mau betek dia kah? Makan banyak garam lah. Mau betek orang tua, banyakkan banyak garam. Ya beri dia. Sudah betek kamu orang. Kata kami yang banyak makan garam. Waduh. Ya. Banyak orang masih percaya lama-lama. Oh, tidaklah yang macam itu. Mau melihat mukjizat dalam hidup, berubah cara pikiran kita. Itu sebabnya kita yang tua ini, belum tua lah. Kata tuh Uncle McMin, tuai aja, bukan tua, kata dia. Kita belajar ya, belajar. Kalau orang itu dulu dia, oh dia siapa yang tiba-tiba dia naik pangkat dia kan, ya janganlah, ya. Tuhan boleh mengangkat orang yang rendah hati. Itu sebabnya rendahkan hati kita. Melihat kemajuan dalam hidup, mau Tuhan angkat kita, rendahkan hati. Seperti yang dalam present worship, yang di sini, yang di sana, rendahkan hati kita. Amin. Amin. Tuhan akan angkat. Ya. Itu sajalah, jangan kita tidak percaya. Ya. Oke. Sebelum kita selesai, untuk mengalami kuasa Tuhan itu, mukjizat kita perlu apa? Yang pertama, untuk mengalami kuasa Tuhan dalam hidup kita perlu yang pertama terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Harus lahir baru. Pastor, saya berdoa ini, saya akan tanya, sudah terima Yesus? Belum dong. Sudah terima Yesus? Belum. Macam mana ada kuasa roh itu tinggal di dalam kita kalau belum terima Yesus? Perlu terima Yesus. Wajib terima Yesus. Mesti, no choice. Terima Yesus, baru kuasa roh ini tinggal dalam kita. Baru hak kita. Amin. Diberi pada kita. Terima Yesus dong, terima Yesus. Macam mana tuh pastor? Jumpa saya, call saya. Saya belum terima Yesus. Amin. Jangan pergi gereja, baik yang di rumah. Jangan jadi Kristen tanpa lahir baru. Jangan menjadi Kristen tanpa menerima Yesus. Kamu tidak akan jumpa saya di surga nanti. Jumpa Yesus. Terima Yesus. Terima Yesus. Semua janji Dia akan kita miliki, yang kita sudah belajar tadi. Pertama, terima Yesus. Macam mana mengalami kuasa Tuhan, mukjizat Tuhan dalam hidup kita? Terima Yesus. Kedua, konsisten percaya kepada Tuhan Yesus. Konsisten terus menerus. Jangan hari ini percaya Tuhan, besok susah lah pastor, susah. Macam satu bro itu. Percaya Tuhan di sini, di luar. Saya tanya, kamu datang jumpa saya konseling kamu, belajar untuk percaya Tuhan, untuk istri. Ya.
Dia kesenian kan, apa dia buat? Online, ting 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 online, lain yang dijumpanya. Menyesal pun banyak berguna. Ada orang kata menyesal tak ada guna. Ada juga guna yang menyesal supaya tak buat lagi ya. Datanglah, saya akan ajar kamu macam mana percaya Tuhan, cara Tuhan Yesus. Yang kamu belajar di luar tuh, itulah tuh dia. Apa yang kamu tuai, apa yang kamu tanam, itu yang kamu tuai. Kamu ni tak sedar-sedar lah kamu ni. Kamu lah, dah tua pun tak sedar. Sedikit saya sepak dia, sepak dalam kasih Tuhan Yesus. Konsisten, terus menerus percaya Tuhan. Jangan sekejap percaya Tuhan, Tuhan boleh sembuh, tapi salah. Terus menerus percaya Tuhan sampai Tuhan datang. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasih, amin. Jangan alang-alang percaya Tuhan Yesus. Jangan alang-alang percaya dia. Kalau percaya Tuhan, contohnya kalau kamu alang-alang percaya pilot. Siapa pernah naik belon ke Kuala Lumpur, ke Miri, ke Muka? Saya percaya pilot itu setengah kaki saya ni, setengah di tangga. Ada? Nada. Kalau kamu tak percaya, pilot akan tendang kamu, stewardess akan sampai ke di Miri nanti kapal terbang ni. Betul kalau kita sampai nanti. Itu orang yang tidak percaya dia sampai ke Miri, ke Kuala Lumpur. Kalau kamu tak mau naik belon, naik ke apa? Apalah jalan, naik kayak lah. Jangan alang-alang, terus percaya ke Tuhan, konsisten, believe, doa kamu, percaya terus, amin. Ya, saya selalu contoh istri saya, dia bos, dia kata tak boleh. Saya kata dengannya, boleh. Yesus kata boleh. Ini kata firman Tuhan. Itu kata bos kamu, susah mau pindah. Tapi Tuhan saya kata senang mau pindah. Yang mustahil bagi orang percaya. Konsisten, cari yang mustahil. Masa dia nangis online, percaya dalam hati itu. Aduh. Pegang janji Tuhan, amin. Tak senang, tak semudah itu. Tapi pilihlah, pilih yang dalam firman. Jangan pilih apa kata orang, pilihlah yang ada di dalam Alkitab. Tidak sia-sia tau kita percaya Tuhan. Amin. Yakin, percaya, berharap kepada, itu namanya konsisten, terus menerus. Yang ketiga, fellowship, bersekutu dengan Tuhan melalui doa. Ya, mau melihat mukjizat kuasa Tuhan, fellowship dengan Dia. Macam mana tu pastor? Doa. Macam mana doa tu? Terima kasih Yesus. Susah kan senang mau cakap tu? Senang kan? Thank you Jesus. Tak tahu pastor apa saya mau doa. Terima kasih Yesus untuk hari ini. Amin. Kan? Itu namanya fellowship dengan lapar surga. Itu simple itu kan? Simple betul doa. Ya. Thank you Jesus. Driving, terima kasih Yesus kesehatan hari ini. Terima kasih Yesus ada polomi. Terima kasih Yesus ada kopi O. Terima kasih Yesus sehat sampai rumah, sampai tidak ada insiden. Terima kasih. Itu fellowship. Kita syukur, berterima kasih. Terima kasih pada Tuhan every day. Amin. Senang kan fellowship dengan Tuhan. Orang pikir fellowship dengan Tuhan datang ke gereja pagi-pagi, malam-malam, jam 2 jam berdoa, puasa. Saya pikir itu fellowship dulu tau. Fellowship adalah berpuasa siang dan malam, datang ke gereja jam-jam berdoa. Fellowship dengan Tuhan adalah kadang-kadang terima kasih Yesus, kau sungguh baik. Puji Dia, muliakan nama Dia. Amin. Terima kasih untuk pertanyaan Tuhan. Udah kata baru, terima kasih Yesus. Udah. Amin. Wow. Terima kasih untuk rumah. Terima kasih untuk rumah sewa. Besarnya cantik. Amin. Ambil kesempatan setiap saat, setiap masa, terima kasih. Itu namanya fellowship. Tak perlulah saya datang-datang.
Dia kata, "Pastor, bolehkah beri satu kunci untuk saya? Kak? Saya mau fellowship dengan Tuhan sepanjang hari, sepanjang malam." Dapat ayah. Masa kamu mancingkah di mana kopi? Oh, terima kasih Tuhan. Sedapnya. Kamu cakap sendiri pun dah boleh. Boleh. Kau cakap dengan siapa? Fellowship dengan dia yang beri saya nafas. Amin. Ya, itulah dia. Yang keempat, perhatikan firman Tuhan yang kamu dengar. Ini dia, sangat penting ini. Apa yang kamu dengar, perhatikan sikit-sikit, lama-lama jadi bukit sentuh. Perhatikan, ini sangat penting. Sangat penting. Kita perhatikan. Apa kata Rasul Paulus? Apa yang kamu dengar daripada saya, apa yang kamu lihat daripada saya, lakukan. Amin. Ini Masya Allah bagi orang Kristen. Keluar dari sini, dari gereja, mereka tinggalkan firman di sini. Bye-bye kak, see you next week Sunday. Mereka keluar, tinggalkan ayat firman Tuhan di dalam gereja. Kamu tinggallah sinilah, kudus tempat ini, kotor tempat sana tuh, market tuh kotor tuh. Mereka tinggalkan. Patutnya kita bawa firman Tuhan balik, praktis sikit-sikik. Oh, ini kata pastor, oleh bilurnya sembuh. Oh, ini kata pastor, bersyukur setiap hari, terima kasih. Tahu-tahu berdoa, terima kasih kata pastor. Praktiskan. Amin. Senang tak? Bersyukur untuk kerja kamu, saya dapat yang baik lagi. Oh, nanti kita lihat satu kesaksian. Posisi kita. Ya, nanti buat surprise lah. Ini, terima kasih. Praktikan. Orang sakit di rumah, pastor kata doa, oleh bilur Yesus sembuh. Praktiskan. Perhatikan semua. Amin. Boleh? Ya, jangan tinggalkan semua di sini. Aduh, tak ada masa pastor, tak ada masa. Suara siapa itu? Suara si iblis itu. Dia kata, oh nih, ada masa, oh nih, kau sibuk. Ada jemaat kita, harap kamu dengar. Saya tegur dengan kasih Tuhan. Sibuk. Maaf saya kata ini, tapi saya perlu ditegurkan. Karena saya tahu tidak mau kamu mendengar suara iblis. Di dalam nama Yesus dibebaskan. Amin. Karena suara yang tidaklah kau pergi gereja, sibuk kamu nih, kontrak hari Minggu, banyak gaji hari Minggu. Di dalam nama Yesus kamu dibebaskan. Ini suara iblis nih. Saya tidak mau kompromi dengan iblis. Pergi gereja. Wah, keras nih pastor nih. Di sini saja. Amin. Ya, pergi kerja. Jangan dengar suara iblis. Kamu sibuk, tak payah pergi kerja. Di rumah pun di rumah lah. Ini suara iblis. Saya tegas di sini. Saya mau kamu enjoy sama-sama di sini. Please. Jangan dengar suara iblis. Tidur jalan, tidur tak payah pergi kerja. Lama aja. Suara siapa itu? Iblis. Dengar suara Tuhan. Tidak rugi dengar suara Tuhan. Bahkan kita beruntung, berhasil. Amin. Itu yang kita belajar beberapa minggu lalu. Joshua, dia beruntung dan berhasil. Semua kita mau berhasil. Amin. Satu jalan dia, firman-Nya. Dengar dan lakukan. Sikit jatuh lagi, bangun lagi, praktis lagi, gagal tidak apa. Seminggu, 2 minggu, bulan-bulan, praktis. Keep on saying, sehat. Susah, senang dalam Yesus, saya boleh lakukan ini. Bisa saya akan maju. I can do all things through Christ. Saya boleh lakukan semua ini melalui Kristus. Boleh. Perhatikan. Bagi yang sekolah, contoh bagi yang study. Siapa ingat ayat itu? Filipi 4 berapa? 13. Yes. I can do all things
through Christ who strengthen me. Coba beri ayat ini. Semua perkara dapat ku tanggung. Dalam bahasa Inggris, I can do all thing. All thing. Bukan dia setengah, separuh. Filipi 4:13. Semua perkara. Jadi apa yang kita lakukan, kita praktikan ini. I can do all thing. Saya boleh lakukan semua subjek saya A+, karena Kristus. Bukan karena kamu tahu, karena Kristus yang memberi kekuatan. Amin. I can do my business through Christ. Through Christ I can do all these things. Through Christ, ingat diri kamu through Christ. My sales up this month. Through Christ, oleh Kristus. Jadi kamu istiharkan itu, biar telinga kamu dengar jadi benih. Saya akan maju dalam terima kasih untuk kesaksian luar biasa. Saya dapat kerja yang baik. Boleh. Orang kata sekarang apa? Semua naik, semua naik. Telur naik. Apa naik lagi? Ayam, manok, semua naik. Semua naik. Semua naik. Very famous kan di topik minggu ini, yang lalu ini. Semua naik. I don't care. Naik. Duit datang pun naik juga. Amin. Apa mau ikut susah-susah karena itu? Tuhan kita, Tuhan kelimpahan. Percayakah tidak itu pilihan kita kan? 1, 2, 3. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Yang percaya katakan, come on, hafal ayat ini. Semua perkara dapat ku buat. Semua perkara dapat ku buat melalui Kristus, melalui Yesus yang beri kekuatan. I can do this. I can do my homework, my thesis assignment melalui Kristus. Amen. I can do my sales, I can do my work perfect, sempurna, baik, semua di dalam nama Yesus. Karena Yesus, karena namakan, tinggikan nama Yesus. Karena Yesus saya naik pangkat. Karena Yesus promotion. Amin. Yang kelima, yang terakhir, mengenal Yesus lebih dalam. Mengenal Yesus lebih dalam. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Tuhan. Tak lebih dalam lagi kita mengenal Dia. Jangan mengenal Tuhan. Kamu tahu tentang Yesus kah? Berjalan atas air. Itu kan adakah dalam Bible? Come on. Kenalilah Yesus kamu lebih dalam. Amin. Tuhan kamu lebih dalam. Amin. Kamu tahu lebih dalam laut itu lebih besar ikannya. Kita pergi ke tebing-tebing sungai ataupun di dekat laut, tepi laut itu kan, kamu tahu ikan yang kecil saja di sana. Coba kamu lihat palit di hospital itu banyak ikan sana, ikan telepia merah hitam. Jadi kalau orang jual ikan telepia banyak di hospital itu kan kalau yang jual itu lebih dari hospital. Maksud saya di sini, kalau airnya cetek kecil, ikan kecil saja sana. Kalau mau ikan yang lebih besar lagi di laut yang lebih dalam, sama seperti kita. Mau merasa kuasa kebangkitan Yesus, mukjizat Tuhan, belajar tentang Yesus lebih dalam lagi. Amin. Dan baru kita, ku cinta Kau Tuhan. Lebih dalam kita belajar, datang ke gereja, bukan kerja itu saja, mencari ini saja. Amin. Apabila kita belajar mendalam tentang Tuhan ini, itu yang terjadi tadi. Carilah kerjaan surga dulu kan, dan kebenarannya, dan semua itu akan ditambah. Wow. Amin.
belajar lebih dalam lagi, lebih dalam lagi tentang Yesus kita. So macam mana belajar ini? Mestilah kita baca love story, bacalah firman Tuhan, minta pimpinan Roh Kudus, amin. Sebelum buka doa dulu, Roh Kudus tolong saya memahami wahyu tentang firman Tuhan ini, amin. Minta Roh Kudus ajar kita. Kedua, dengar. Saya tahu saya paham, saya sendiri juga banyak pergi YouTube, banyak yang menarik, yang TikTok, semua itu hebat-hebat. Saya tidak melarang kita, tapi ambil masa, tengok sini, ambil masa mendengar firman Tuhan, ambil masa. Kalau kita tidak buat masa yang membuat kita untuk tidak buat masa. Amin, boleh? Boleh. Take time, dengar firman Tuhan. Mulai yang pendek-pendek tuh, yang 2-3-5 menit itu. Mulai, you have to start somewhere, amin. Mulai. Paling bagusnya kamu yang drive jauh dalam jam ini, pasang satu khotbah. Pasang yang jauh-jauh ini, pasang. Tak sedar kamu kan, mula-mula memang tak sedap lah kamu rasa, tapi lama-lama kan kamu dengar, jiwa kamu diangkat, jiwa kamu angkat, baru kamu rasa, wow. Kamu tahu, kedagingan kita nih menentang, tidak suka, kedagingan tidak suka firman. Dia suka apa? TikTok, yang venture, yang sedap-sedap, itu yang dia mau, yang tapi ambil masa. Saya paham semua itu. Selagi kita di dunia ini, kita ada keinginan tertentu, tapi lebih menguntungkan kita ambil masa. Boleh tak ambil masa? Amin. Satu khotbah satu hari. Yang balik tuh kamu dua sudah khotbah kamu. Yang jauh-jauh yang kerja kucing tuh sejam 2 jam itu sudah 2 hari. Pergi satu khotbah, balik satu khotbah. Wah, sudah selesai. Belajar tentang Yesus lebih dalam lagi, lebih dalam. Mau rasa kuasa kebangkitan Yesus, mukjizatnya, lebih dalam lagi kita belajar tentang Yesus. Amen. Penutup, untuk mengalami mukjizat Tuhan dalam hidup kita adalah pilihan kita sendiri. Mau mengalami dia, is your choice. I want to know. Mau cara firman Tuhan, mau cara Tuhan, memulai mukjizat Tuhan Yesus, seperti kesaksian yang luar biasa, mau? Pilihan Anda. Amin. I want it, Pastor, saya mau mulai hari ini. Saya akan buat, saya akan buat ketetapan untuk mendengar. Wow, saya mau. Adalah pilihan kita. Adakah kita mau percaya firman Tuhan tentang janji-janjinya? Adalah pilihan kita. Amen. Maka pilihlah apa yang dikatakan firman Tuhan. Amen. Amen. Sebelum kita menjalankan tangguh, saya silakan Andy untuk beri kesaksian. Pegang juga. Oke, shalom. Puji Tuhan, terima kasih kepada Master karena firman yang sudah di-sharing. Oke, sebelum saya kongsi kesaksian saya, kita sebentar tadi masa praise and worship kan, kita dengar kesaksian daripada Brother Joey. Oke, sebenarnya apa yang saya mau beritahu ini tidak jauh juga daripada kesaksian Brother Joey, apa yang Pastor firmankan tadi, dan juga dengan kesaksian yang akan saya sampaikan. Memula apabila saya sampai tadi, saya terasa memang sudah merasa bahwa berkat Tuhan tu, Roh Tuhan tu sudah menyentuh hati saya. Bukan hanya hari ini saja, tapi hari-hari sebelum dan hari-hari mendatang pun Tuhan sudah menyentuh hati saya.
Di sini saya mau menyebut di dalam 2 Korintus 5 ayat 5 hingga 10. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengurniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Maka oleh itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih daripada tubuh ini untuk menetap kepada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang yang percaya memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Dalam kehidupan kita kan, kita sentiasa berharap agar apa yang kita inginkan terjadi. Tetapi seperti yang Pastor beritahu tadi, kadang kita selalu tidak percaya, kita selalu ragu-ragu, kita selalu lupa bahwa sebenarnya berkat Tuhan itu sudah ada di depan kita. Tapi kita selalu melihat pada diri kita sendiri. Mampukah saya ini Tuhan? Mampukah saya? Dapatkah saya kejar? Dapatkah saya melakukan apa yang disuruh? Sebenarnya, sekiranya kita melihat kepada berkat dan kebaikan Tuhan, tiada satu pun yang mustahil. Apabila kita berusaha, kita tetap setia melihat kepada Tuhan. Sebelum kita mengimani Tuhan, Tuhan dulu mengimani dan percaya bahwa kita mampu melakukan. Dan oleh sebab itu, walaupun ketika kamu lemah, ketika kamu jatuh, jangan sekali-kali melihat bahwa kamu gagal. Tidak, saudara. Sebenarnya itu adalah proses hidup kita. Kita berjalan di dalam Tuhan, tetap melihat kepada Tuhan. Dan disitulah Tuhan akan membentuk kita. Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk kita menerima berkat Tuhan. Itu adalah jalan untuk kita menerima berkat Tuhan. Baru-baru ini sebelum saya dengan istri saya bersyukur, sebab sebenarnya saya telah beritahu istri saya supaya dia berhenti kerja, sebab dia stres. Lepas tu dia selalu tertekan, tidak cukup masa untuk anak dan juga tidak cukup masa untuk diri sendiri. Saya tidak dapat menjaga anak saya sebab saya bekerja jauh. Istri saya di Kuching, saya di Setiaman. Dan saya operasi pun sebulan. Kadang-kadang hanya beberapa minggu saja saya dapat balik. Jadi saya beritahu istri saya, kalau boleh kamu berhenti kerja lah. Dia tetap mau bekerja. Jadi kami putuskan untuk berdoa, percaya bahwa Tuhan akan memberikan pekerjaan yang lebih baik daripada yang sekarang, yang sebelum ini. Jadi kami berdoa. Jadi dalam proses itu, saudara, bukannya berlaku begitu saja, tidak. It takes time. Ia mengambil masa. Jadi sebab itulah tadi, dalam apapun yang kita lakukan, jangan putus asa. Ketika kamu jatuh, ketika orang di sekeliling kamu memandang rendah terhadap kamu, jangan mendengar apa yang iblis bisikkan. Percayalah, ketika dunia memandang rendah pada kamu, Tuhan memandang tinggi kamu. Dia mengasihi kamu, Dia akan mengangkat kamu. Percayalah. Karena apa yang dunia tidak pandang, yang dunia pandang bodoh, itulah yang dipakai Tuhan. Jadi kami tetap berdoa. Puji Tuhan, istri saya dah dapat kerja yang lebih baik. Walaupun gaji tidak besar, tetapi ada berkat yang lebih baik. Dia dapat spend masa untuk anak. Dan bila saya balik daripada operasi, saya balik ke Kuching,
kami dapat bersama-sama spend masa bersama-sama. Sebab itulah apabila saya balik ke Kuching, saya memilih untuk bersama dengan keluarga, sebab masa saya dengan keluarga adalah singkat. Dan saya bersyukur kerana anak saya tidak takut dengan saya, rapat dengan saya. Semua itu bukan kerana saya, semuanya adalah kerana kebaikan Tuhan. Jadi sebab itulah tidak ada yang sia-sia bila kita mengandal kepada kebaikan Tuhan. Seperti yang Brother Joey tadi, sebelum ini dia dah berusaha, banyak kali berusaha, tetapi apabila dia berserah, dia hanya melakukan, melihat pekerjaan Tuhan, dia mendapat pekerjaan yang tidak dia sangka-sangka. Dan baru-baru ini juga saya dinaikkan pangkat. Sebenarnya saya memang tahu saya akan dinaikkan pangkat, sebab di dalam polis kami ada kenaikan pangkat secara time base. Tetapi satu yang saya ingin samakan dengan kehidupan kita, dengan berkat Tuhan. Kita sebenarnya tahu berkat Tuhan itu ada, tetapi ada segelintir daripada kita memilih untuk ragu-ragu. Padahal kita tahu berkat Tuhan itu ada di depan kita, tetapi kita ragu-ragu. Tuhan, dapatkah saya? Dapatkah saya kerja ini? Dapatkah saya lulus ujian ini? Padahal kita sudah berusaha, tetapi kita ragu-ragu. Macam saya tadi, saya dinaikkan pangkat karena saya tahu berkat itu sudah ada di depan saya. Tapi ada kawan saya kan, dia beritahu saya macam ni. Dia masih semenjong lah, aduh, macam mana ni dapatkah saya pangkat ni, walaupun time base. Sebab saya risau betul. Saya beritahu dia, jangan kamu risau, memang kita dapat tu. Las-las kan, bila nama kami keluar tadi, dia tidak naik, dan saya naik, dan dia kecewa. Sebab dia bukan seperti kita, dia adalah yang, ya, itulah untungnya bila kita ada Yesus, kita ada Tuhan. Satu-satunya pertolongan kita, jaminan hidup kita yang tidak sia-sia. Jadi di sini saya ingin mendorong kita supaya letakkan pengharapan kehidupan kita di dalam Tuhan secara sungguh-sungguh, bukannya ragu-ragu, bukannya separuh-separuh. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang pasti, dan berkat Tuhan menanti kita di masa depan. Jangan ragu-ragu dalam mengambil keputusan, terutamanya kalau melibatkan Tuhan. Libatkan Tuhan dalam apapun yang kita lakukan. Ada satu lagi yang saya mau beritahu. Sebelum ini saya dengan istri mau beli rumah. Lama kami cari. Dari saya di Semenanjung dulu lagi saya cari rumah, saya nak beli rumah, tapi tidak dapat. Lepas tu sampai saya di Sarawak, kami berdua berdoa. Secara tidak sangka ada developer rumah ni, dia telefon istri saya. Lepas tu dia saya bagi payslip gaji saya. Rumah itu tiba-tiba kami dapat. Puji Tuhan, syukur. Ya, dalam masa yang sama setelah gaji saya dipotong untuk membayar rumah, kalau secara manusia, secara dunia, saya akan kecewa sebab gaji saya menjadi semakin kecil. Tetapi saya beritahu pada diri saya, Tuhan baik, dia pasti sediakan berkat. Tidak lama saya dinaikkan pangkat. Itulah kebaikan Tuhan sebenarnya, saudara. Berjalan bersama Tuhan itu sungguh manis. Jangan melihat kepada kegagalan, sebab kegagalan itu adalah apa yang membuat kita tes. Sebab kegagalan itu kadang-kadang sebenarnya membuat kita untuk menjauh dan tidak melihat berkat dan kebaikan Tuhan. Jadi sebenarnya iblis banyak menggunakan kegagalan kita untuk menjatuhkan kita. Tetapi lihatlah kebaikan Tuhan supaya hidup kita sentiasa diiringi kasih Tuhan, tidak melihat apa yang di belakang, tetapi sentiasa mau maju ke depan dan percaya bahwa Tuhan itu adalah baik. Itu saja kesaksian daripada saya. Semoga semua kita diberkati
dan Tuhan berkati kamu, Tuhan mengasihi kamu, dan percayalah kita semua adalah orang yang bahagia di hadapan Tuhan. Amen. Oke, sekali lagi beri kemuliaan bagi Tuhan. Ya. Tidak sia-sia kita percaya kepada Tuhan. Segala kerinduan kita, segala harapan kita tidak disia-siakan. Oke. Tidak sia-sia berharap. Oh, itu dia. Oke. Kita akan menjalankan tangguh. Oke, yang dan musik ada kita lagu. Oke, kita siapkan hati kita untuk memberi firman Tuhan. Katakan, beri dengan sukacita. Amin. Karena Tuhan itu baik kepada kita, sangat baik kepada kita. Maka memberi adalah sebagian hidup kita sebagai orang yang percaya. Karena Tuhan berjanji kalau kita memberi, bahkan kita juga diberkati. Karena Tuhan adalah Tuhan yang berkelimpahan. Dan sebelum kita memberi, kita berdoa dulu. Tuhan Bapa kami yang kami sanjung, Bapa yang kami tinggikan, yang kami muliakan, kami sangat bersyukur Tuhan, karena Engkau Tuhan Allah yang sentiasa memelihara, menjaga kami, bahkan hidup kami penuh kelimpahan. Kami lebih mencukupi Tuhan, baik apa yang kami makan, minum, pakaian kami dan sebagainya Tuhan, baik pekerjaan kami Tuhan. Kami sangat berterima kasih untuk semua itu. Dan sebentar kami akan memberi Tuhan. Biarlah pemberian kami itu dari hati kami yang kami sudah tentukan dalam hati kami, bukan jumlahnya, tapi kami akan memberi dengan sukacita. Kami bersyukur dan berterima kasih dalam nama Yesus. Amen. Okay, thank you. So, mari kita bangkit berdiri. Tuhan sangat baik. Bukan hanya dia bagi berkat, bahkan 2000 tahun yang lalu pun dia sudah bagi nyawa dia dengan kita. Mari kita naikkan pujian, saudara jalan dan doa kita nyanyikan Yesus segalanya.
ada bulletin hari ini. Oke, kita welcome everybody. Kita ya ada yang pertama kali dan semua yang selalu datang. Oke, next. Oke, Rachel hari ini dia ada company activity mereka, itu dia tak datang. Oke, bagi praise and worship ya, ini minggu lalu nih, yang tidak ada hari ini minggu depan. Oke. Ini YouTube ya, boleh kita khotbah-khotbah yang sudah kita dengar, saya sudah sampaikan, sudah dimuatkan, sudah upload di dalam YouTube gereja, dan juga renungan kasih kurnia ada juga, saya juga masukkan. Oke. Ada lagi? Ini yang sudah lalu. Oke. Tambahan bagi praise and worship 16 kah? 17. Sunday itu berapa? Next month. 17 Sunday ya. Oke. Ada vocal training ya. Vocal training dikendalikan oleh Pastor Tarzi ya, dari Sabah. So itu dia kira start lah, kick off. Kita akan terus belajar untuk menyanyi, memimpin begini, untuk vokal lah. Selepas itu berapa antara kita di sinilah boleh ajar juga yang new worship leader ataupun backup singer. Oliver ada sini, Stephanie ada sini, boleh kendalikan workshop juga ya. Ya. Oke, saya pikir itu saja untuk hari ini bulletin. Oke, sekali lagi saya ingin mengucapkan banyak terima kasih yang dapat join kita semalam. Makan-makan ya, doa untuk rumah, housewarming. Dan juga yang banyak menolong dalam masak-masak, terima kasih ya. Dan yang tak sempat datang tidak apa, boleh datang lain kali, bawa babi pun boleh, untuk kita review. Oke, yang sudah tahu rumah itu datang lah, tak perlu tunggu hari raya pula, Christmas apa datang saja ya, message saja ya, anytime fellowship. Amin. Yeah. Oke. So jangan balik, kita ada fellowship refreshment. Oke, kita berdoa, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami dengan pujian syukur kembali kepadamu, dan telah memberkati kami melalui pujian penyembahan dan juga firman Tuhan pada pagi ini. Kiranya firman-Mu Tuhan mengambil tempat dalam hati kami, kiranya bertumbuh, berbuah dengan lebatnya. Tolong kami Roh Kudus untuk memperhatikan firman Tuhan yang kami dengar setiap hari Ahad. Setiap firman Tuhan kami dengarkan, biarlah kami memperhatikannya, dan pertolongan Tuhan dalam hal ini. Terima kasih Bapa Surgawi, kami doa untuk setiap jemaat Tuhan yang akan mulai bekerja esok harinya. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu Bapa. Kiranya pimpinan-Mu seperti firman Tuhan, Engkau yang memberkati semua Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Sebentar kami menyambut makanan refreshment yang sudah disediakan. Kami mengucap syukur atas semuanya dan berdoa di dalam nama Yesus. Dan semua kata amin.
Sekian saja kebaktian kita untuk minggu ini. Jumpa minggu depan dan Tuhan memberkati.